Semua, Bapak, Ibu-ibu. Ya, Pak. Nah, apa yang terjadi di Sri Lanka, nanti kita singgung juga sedikit tentang Pakistan dan Nepal, tetapi intinya adalah Sri Lanka, karena Sri Lanka lebih menggambarkan challenge yang Indonesia hadapi. Kalau Pakistan itu ada rivalitas politik yang luar biasa antar kelompok, antar individu, antar keluarga. Memang ada setting permasalahan ekonomi, tapi rivalitas politik itu sangat dominan. Nah, Sri Lanka lebih menggambarkan kondisi yang kita hadapi saat ini. Nanti di belakang kita akan diskusikan. Kalau kita berbicara tentang Sri Lanka, tentunya kita tidak bisa lepas berbicara tentang Asia Selatan. Asia Selatan adalah kawasan yang sangat unik bagi dunia ini. Yang pertama, di kawasan yang hanya kecil itu, segitiga kecil itu tinggal 25% penduduk dunia. Kemudian di kawasan yang kecil dan padat itu, politik begitu dinamis dan sangat mendominasi. Kita ceritakan saja misalnya, diskusikan saja sejarah kelahiran bangsa-bangsa itu. Awalnya yang merdeka pertama adalah Pakistan. Ketika dia merdeka dari Inggris, 14 Agustus 1947, kawasannya meliputi Pakistan, India, dan Bangladesh. Kemudian satu hari setelah deklarasi kemerdekaan, India mendeklarasikan kemerdekaan juga. Jadi ada separation. 15 Agustus tahun 1947. Kemudian bulan Desember tahun 1971, Bangladesh yang tadinya merupakan bagian dari Pakistan itu memisahkan diri. Jadi aktor utama di kawasan ini saja mempunyai histori yang tidak mengenakan. Mending kita berinteraksi dengan teman baru daripada kita berkolaborasi dengan mantan, gitu kan? Karena pasti ada histori di masa lalu yang tidak mengenakan. Nah, rivalitas ini terbawa hingga sekarang. Apalagi kalau kita melihat setting geopolitik dunia, di mana di situ ada Cina, Amerika, Rusia, yang semua mempunyai interest di kawasan ini. Rusia punya interest karena dia tidak mempunyai lautan yang tidak membeku di musim dingin, dia ingin menganeksasi Afghanistan. Sehingga dulu dikenal dengan nama politik laut panas, gitu ya. Mereka selalu mencari akses supaya bisa ke laut yang tidak membeku di musim dingin. Nah, kemudian Amerika menggunakan Pakistan sebagai proksi untuk mengantisipasi pergerakan Rusia di situ. Kemudian kita tahu historinya, kan? Bagaimana kemudian Pakistan membuat Taliban untuk melawan Rusia, dan Taliban survive hingga sekarang, dan ini merepotkan Afghanistan, Pakistan, bahkan Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, ini sejarah kontemporer, Cina makin membesar secara ekonomi. Untuk memperluas pengaruhnya, maka Cina mempunyai proyek besar yang namanya Belt and Road Initiative. Bagaimana Cina ingin menghubungkan berbagai kawasan di sekitarnya melalui laut dan jalan. Cina mendorong negara-negara sekitarnya untuk membangun infrastruktur dengan bantuan dana, pinjaman, gitu ya. Yang intinya adalah untuk memberikan akses bagi Cina mendistribusikan produk-produknya atau mengimpor barang mentah dari negara lain. Nah, kehadiran Cina ini juga membuat situasi menjadi sangat dinamis. Ada aktor baru yang masuk di situ. Kita lihat di Pakistan ada perseteruan antara Amerika dan Cina. Di Nepal ada perseteruan antara India dan Cina. Di Sri Lanka juga begitu, ada perseteruan antara India dan Cina. Nah, kalau kita melihat Sri Lanka, nanti kita akan amati juga betapa proyek-proyek yang didorong oleh inisiatif Cina tersebut
menjadi salah satu faktor yang membangkrutkan pemerintah Sri Lanka. Bukan faktor terpenting, tapi salah satu faktor yang ikut mendorong kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Cina. Nah, yang lain juga faktor menarik. Kawasan ini adalah supplier buruh migran ke seluruh dunia. Jadi buruh migran terbesar itu dari India, Pakistan, kemudian menyusul Bangladesh. Sri Lanka juga banyak sekali. Kenapa banyak di antara mereka yang bekerja di luar negeri? Ya, karena resources yang terbatas di kawasan ini harus dibagi oleh 1,9 miliar manusia, maka mereka mencoba mencari alternatif baru, resources yang lebih besar, lebih tersedia di negara-negara lain. Nah, karena banyak sekali migrant worker, maka transfer dari buruh migran itu merupakan sumber devisa penting bagi India, bagi Pakistan, bagi Nepal, bagi Sri Lanka, bagi Bangladesh. Yang menarik, sumber devisa ini, transfer remittance dari warga negara yang bekerja di luar negeri, itu ketika krisis terjadi di satu negara, transfer itu membesar. Jadi ada rasa solidarity. Ketika India dapat masalah, maka transfer ke India itu membesar. Ketika Pakistan ada masalah, transfer itu membesar. Nah, kondisi itu sekarang berubah. Karena krisis pandemi tidak hanya terjadi di Asia Selatan, tapi juga seluruh dunia. Sehingga gelontoran devisa yang masuk ke Sri Lanka dan negara sekitarnya, yang tadinya itu sangat membantu keseimbangan falas, keseimbangan lalu lintas devisa di negaranya, tiba-tiba turun drastis. Jadi ketika Sri Lanka menghadapi krisis COVID, kucuran dana dari luar negeri itu berhenti karena mereka juga mengalami krisis COVID. Ini sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya. Jadi krisis COVID ini unik dalam konteks biasanya krisis itu terjadi di satu tempat sehingga yang lain bisa membantu. Ini terjadi merata di seluruh dunia. Sehingga saling membantu itu merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Faktor lain yang menarik dari kawasan ini adalah diakui atau tidak, kawasan ini merupakan kawasan yang indah alamnya. Karena bergunung-gunung, ya, tropis gitu kan, kemudian ada Himalaya gitu ya. Sehingga turisme itu merupakan penerimaan penting, terutama untuk negara seperti Sri Lanka. Populasi Sri Lanka itu 22 juta, dia memperoleh menerima turis itu sekitar 2,5 juta per tahun dalam kondisi normal. Tiba-tiba drastis turun karena COVID. Akan recover, tiba-tiba ada konflik Rusia dan Ukraina. Rusia itu merupakan wisatawan asing nomor 1 di Sri Lanka. Nomor 3 adalah Ukraina. Saya tidak tahu ya, mungkin di Rusia itu banyak orang kaya baru, sehingga pengalaman saya ketika travel dimanapun, itu selalu saja ketemu dengan orang Rusia. Nah, dalam konteks ini, struktur politiknya sedikit berbeda, tetapi ada kemiripan dengan Indonesia. Struktur ekonominya ada banyak kemiripan, tantangan yang dihadapi ada banyak kemiripan. Maka membedah Sri Lanka sangatlah penting sebagai pembelajaran bagi Indonesia.